baru yang kakak pelajari. Nah, tentunya kan itu hal baru nih buat Kak Laude yang awalnya dari SMP belum mempelajari, terus di SMK harus mempelajari. Kira-kira gimana sih cara Kak Laude itu beradaptasi dengan materi-materi tersebut? Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Skapenta yang ada di rumah, perkenalkan saya Aziza Dan saya Rara, bersama kami di acara Halo Skapenta, informatif, inspiratif. Kali ini kita kedatangan tamu yang merupakan alumni dari SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto. Ya bener banget Ra, selain alumni, tamu kita ini aktif dalam Teaching Factory Skapen Pro, bahkan sampai sekarang. Keren ya Zah. Langsung aja kita sambut Kak Laude Adi Akbar. Selamat datang Kak Laude, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Halo Skapenta pada kesempatan kali ini. Ya, sama-sama. Saya juga dengan senang hati bisa di sini memberikan informasi tentang pengalaman saya berada di SMK. Sobat Skapenta yang di rumah pasti belum kenal dengan Kak Laude. Mungkin Kak Laude bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Skapenta yang ada di rumah. Oh iya, perkenalkan, nama saya Laude Adi Akbar dari alumni tahun 2023 jurusan Aircraft Machining. Kalau boleh tahu nih, kakak dulu sebelum masuk SMK Penerbangan itu tahu informasi SMK Penerbangan itu dari mana? Sebelumnya saya tahu informasi ini dari saudara ya, dapat referensi kalau ada SMK yang di mana itu seragamnya bagus, kemudian sekolahnya juga ya mendapatkan akreditasi yang A ya, bagus, kemudian terbuka lapangan pekerjaan, akhirnya saya direferensikan untuk masuk di situ. Mendapat referensi tadi itu, Kak Laude itu langsung daftar ke SMK atau Kak Laude mencari informasi lebih jauh tentang SMK itu? Saya langsung berminat, akhirnya keesokan harinya, entah 2 bulan, saya langsung mengunjungi SMK ya untuk bertanya-tanya informasi tentang pendaftaran. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke jurusan Aircraft Machining. Nah, tadi kan Kak Laude memperkenalkan diri dari jurusan Aircraft Machining. Ya, Kalau boleh tahu, di jurusan Aircraft Machining itu mempelajari tentang apa saja sih Kak? di jurusan Aircraft Machining tersendiri ini mempelajari tentang materi yang utama ada gambar teknik, ada computer aided design, computer aided manufaktur, pemesinan CNC, pemesinan boot, dan pemesinan press. Dari baru yang kakak pelajari. Nah, tentunya kan itu hal baru nih buat Kak Laude yang awalnya dari SMP belum mempelajari, terus di SMK harus mempelajari. Kira-kira gimana sih cara Kak Laude itu beradaptasi dengan materi-materi tersebut? Ya, untuk cara beradaptasinya ya mempelajari ya materinya. Tentunya yang dikatakan tadi hal baru yang tidak ada di SMP. Dipelajari lebih lanjut, dicari di media sosial kayak referensi materi, banyak di Google, di media sosial itu materi-materi yang berguna. Kalau boleh tahu, dulu tuh Kak Laude PKL-nya di mana Kak? Oh, untuk PKL, aku PKL-nya di Detek Engineering Salatiga, seperti namanya ada di Salatiga ya. Dulu waktu kakak PKL itu ngapain aja? Spill Kak. Kalau PKL kegiatannya di sana produksi ya, produksi part variasi. Kalau anak-anak zaman sekarang sih namanya Arumi Motopart. Pasti banyak ya di motor-motor Vario, Aerox, NMAX itu juga banyak. Di sisi lain produksi, kakak juga mempelajari tentang maintenance, yaitu kayak memperbaiki mesin-mesin CNC yang rusak atau yang memiliki kendala seperti itu. Nah, kesibukan kakak nih setelah lulus dari SMK tuh apa Kak? Kesibukanku itu sekarang masih berjalan produksi Skapen Pro ya, produksi part-part yang ada di tempat PKL kakak. Untuk sekarang kakak di sana sebagai CAM atau Computer Aided Manufacture
Di sana itu kakak membuat program yang dihasilkan dari gambar untuk dimasukkan ke mesin untuk memproduksi suatu barang. Kira-kira barangnya tuh apa aja, Kak? Kalau untuk barang bisa di-spill ya. Untuk barang saya di Skapen Pro sendiri memproduksi ada yang namanya bracket caliper Aerox 260, bracket caliper Aerox 4P 260. Kemudian ada juga bracket caliper Mio 2P 220. Ada masih banyak lagi. Berarti Kak Laude ini berperan aktif di bidang industri, terutama pada bidang mesin CNC, Kak. Pengalaman yang menurut Kak Laude tuh sangat membekas selama menjadi murid di SMK Penerbangan itu apa, Kak? Yang paling membekas berawal dari mulai masuk SMK ya kelas 10, karena angkatan saya kan angkatan bisa dibilang COVID ya, karena pada waktu itu juga pembelajaran jarak jauh itu menggunakan classroom atau media-media online itu, jadi sehingga kita kan juga mengalami kesulitan. Nah, kesulitan dalam pembelajaran itu yang paling membekas. Kemudian beralih ke kelas 11, akhirnya mulai bisa bertatap muka sama teman-teman, sama guru-guru yang awalnya seperti apa ya gurunya. Kemudian bisa bertatap-tatapan, bisa bercengkrama, bermain, dan banyak memiliki teman ya. Di SMK Penerbangan ini kan tidak hanya dari Jawa ya, dari Sabang sampai Merauke ada di sini ya. Nah, dari itu punya pengalaman banyak, bisa bermain sama teman-teman, dan sampai lulus itu menyenangkan semua. Kita kan sekolah di SMK nih, Kak. Berarti kalau di SMK itu lebih mengarah ke praktek-praktek. Dulu kan Kak Laude disebut dengan angkatan COVID ya, dengan metode pembelajaran jarak jauh nih. Ya. Nah, dulu prakteknya angkatan Kak Laude itu gimana sih? Untuk praktek dilaksanakan sekolah, dalam 2 semester itu dilaksanakan sekali. Pada waktu itu siswa harus harus memiliki surat kayak tes antigen, tahu kan? Surat antigen dokter, Kak? Ya, seperti itu, untuk bisa masuk ke sekolah mengikuti kegiatan praktek dengan kondisi badan yang sehat dan bugar. Untuk kegiatan prakteknya agak sulit ya, karena di mana kita harus jaga jarak, kemudian harus menggunakan masker, menggunakan sarung tangan. Nah, itu yang tambah ribet lagi nih, itu udah ditambah menggunakan masker, nanti pada waktu praktek ada baju safety juga, harus menggunakan masker juga, menggunakan kacamata juga. Kemudian yang paling sedih sih pada waktu praktek kan kita tidak bisa full nih satu kelas, jadi setengah kelas, jadi nggak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Berarti lama banget ya Kak itu masa Iya, prakteknya? betul. Jadi praktek itu satu kelas bisa sampai 2 minggu. Kita tahu bagaimana kesibukan kegiatan Kak Laude di Skapen Pro. Tapi Sobat Skapen tadi belum tahu awal mula Kak Laude bergabung di Skapen Pro. Mungkin Kak Laude bisa menceritakan tentang awal mula Kak Laude bergabung. Boleh dong. Untuk awal mula pada waktu kelas 11 ada tes dimana namanya Skill Competition ya. Situ saya ikut mendaftar sebagai operator CNC, dites menggunakan alat ukur. Alhamdulillah hasilnya baik, akhirnya dapat bergabung di KEVA Skapen Pro. Kemudian bergabung selama 1,5 tahun kurang lebih, kemudian saya lulus. Untuk selanjutnya saya diberi kesempatan untuk magang kerja di perusahaan YPTI selama 5 bulan. Setelah 5 bulan balik lagi ke Skapen Pro untuk melanjutkan produksi, mengembangkan TEVA Skapen Pro nih biar lebih besar, lebih maju, semakin jaya. Nah, kita ada di penghujung acara nih Sobat Skapenta. Terima kasih untuk Kak Laude yang sudah berkenan hadir. Dan terima kasih juga untuk Sobat Skapenta yang ada di rumah yang telah menyaksikan kami. Jangan lupa dukung semua sosial media SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halo Skapenta, informatif, inspiratif.